Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, pada kajian bagian kedua ini kita akan mulai memasuki pembahasan yang langsung terkait dengan tema daurah kita, dengan tetap mengingat baik-baik beberapa pembahasan yang telah lalu. Berpegang dengan prinsip-prinsip salaf merupakan salah satu sebab terpenting dalam meraih keselamatan bagi seorang hamba dari badai fitnah. Tentunya prinsip ini bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul, yakni sunnahnya, hadis-hadisnya, prinsip-prinsipnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti prinsip-prinsip manhaj selain daripada manhaj kaum mukminin. Dijelaskan dalam tafsir ayat ini, aulan nas bihadzal wasf as-sahabah, yakni jalan selain daripada jalannya para sahabat. Mereka adalah yang paling utama dan terutama dalam mendapatkan sifat ini. Barang siapa yang menyelisihi Rasul dan mengikuti selain dari manhaj, tariqah, sabil para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka Allah biarkan dia berpaling sesuai dengan sikap dia yang berpaling dari petunjuk kaum mukminin, petunjuk as-salaf. Wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkan, kami masukkan dia ke dalam jahannam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sejarah membuktikan bahwa ketika seorang hamba, seorang muslim dalam upayanya berislam, dalam upayanya untuk beriman, berakidah, bermanhaj, berdakwah, tidak mengikuti jejak, prinsip dan manhaj as-salaf, maka dapat dipastikan dia akan tersesat. Dapat dipastikan dia akan berjalan di atas fitnah,
imma fitnah dalam cara berdakwahnya, atau fitnah dalam poin-poin prinsip keimanan, atau dalam berbagai hal urusan agama. Sebelum itu, jadilah kita seorang muslim yang benar-benar ingin selamat dari badai fitnah, sebagai seorang muslim yang selalu menghormati, memuliakan dan mengamalkan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan sampai ketika telah datang kepada kita sebuah sunnah, kemudian kita meremehkannya atau menomorduakannya. Jangan sampai. Karena meremehkan sunnah Nabi, menolaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung, menolaknya secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, keberatan di dalam kolbunya, rasa sempit dada untuk beramal dengan sunnah Nabi, itu akan menjadi salah satu sebab fitnah bagi dia. Jadi menjadi salah satu sebab dia menyimpang, jatuh pada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah." Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, sunnah Rasul, prinsip Rasul, manhaj Rasul. Begitu kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Akan menimpa kepadanya fitnah. Menimpa yang dimaksud bukan hanya sekedar datang, tetapi maksudnya fitnah itu berpengaruh pada imannya, mempengaruhi manhajnya, keislamannya. Bisa fitnah itu dalam bentuk kekufuran, sehingga dia jatuh pada kekufuran. Bisa fitnah itu dalam bentuk bid'ah, sehingga dia jatuh kepada bid'ah. Tidak hanya bid'ah yang mufassiqah, tidak hanya bid'ah yang menyebabkan pelakunya tergolong fasik, bahkan bisa saja bentuk fitnah itu dalam bentuk bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa menyeret pelakunya sampai pada tingkat kekufuran. Dan tentunya fitnah itu diantaranya ada yang datang secara perlahan-lahan. Apa sebabnya? Menyelisihi perintah Rasul. Satu perintah Nabi, satu sunnahnya, satu akidah beliau yang beliau ajarkan kepada kita, kita menyelisihinya, menolaknya, mengabaikannya, meremehkannya, mengalahkannya dengan istihad manusia, logika manusia, maka bisa menjadi sebab dia terfitnah. Nah, kolbunya menjadi kolbu yang mudah menerima fitnah dan sulit menolaknya. Apa sebabnya? Dia menolak atau menyelisihi sunnah Rasul. Kolbunya tidak memiliki kemampuan dengan izin Allah untuk menolak fitnah, bahkan cenderung senang menerimanya. Kolbunya seolah-olah haus terhadap fitnah. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis yang ma'ruf, tu'radul fitanu 'alal qulub
ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, hatta tasira ala qalbain abyadha kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard, wal akhar aswadu murbadda kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu Allah timpakan kepada kalbu manusia ini bagaikan hamparan tikar, anyaman demi anyaman. Bagaimana hamparan tikar itu ketika seorang tidur di atasnya akan membekas di pipi, atau membekas di lengannya, atau membekas di punggungnya ketika dia tidur terlentang. Demikian fitnah itu menimpa kalbu, membekas dia. Nah, tidaklah sebuah kalbu berusaha menolak fitnah itu tadi, nggak suka terhadap fitnah itu. Ini yang pertama. Kalbunya memang nggak suka, atau menolaknya dengan ilmu. Ditolak dengan bimbingan ilmu, baik ilmu yang dia pelajari melalui kitab-kitab atau meminta bimbingan para ulama. Ditolak itu fitnah, diingkarinya, dijauhinya. Kecuali kata Allah, pasti kalbu itu akan diberi titik putih. Demikian setiap ada fitnah berikutnya, tolak lagi dengan ilmu, dengan doa, dengan ibadah, dengan berlindung kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan talabul ilmi. Ditolak lagi, terus diberi lagi titik putih. Demikian seterusnya. Ada fitnah lagi, segera dia bertanya kepada ulama, mengikuti fatwa ulama, bimbingan ulama. Diberi lagi titik putih sampai dia menjadi kalbu yang putih bersih. La tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Tidak akan mampu fitnah merugikan dia, mencelakakan dia, menjadikan dia tersesat, menyimpang menjadi seorang mubtadi', ahli bid'ah. Nah, sementara yang kedua, kalbu yang cenderung suka kepada fitnah, mencari fitnah, nggak merasa gerah dengan adanya fitnah diperdengarkan kepada telinganya, tidak merasa canggung duduk dengan ahlul fitan, duduk dengan ahlul ahwa, duduk dengan ahlul bid'ah. Aman, merasa kalbunya endeng, tenang. Kalbu yang kedua ini diletakkan padanya titik hitam, sampai hitam pekat. Diperumpamakan seperti gelas yang diletakkan terbalik, mulut gelas ini terbalik di bawah posisinya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak bisa mengetahui mana yang ma'ruf, mana akidah yang hak, mana manhaj yang benar, mana prinsip yang lurus. Wala yungkiru mungkaran. Kalbunya tidak mampu untuk melihat yang mungkar itu mungkar dan mengingkarinya, menolaknya, menjauhinya, tidak mau bermajlis dengannya. Kalbunya santai-santai saja, cenderung malah merespon. Dia tidak bisa tahu yang ma'ruf sebagai ma'ruf kecuali sesuai dan cocok hawa nafsunya, sesuai dengan kesombongannya. Dia tidak tahu yang mungkar itu sebagai mungkar, tolak ukurnya adalah hawa nafsu dia. Kalau sudah seperti ini berbahaya. Maka dari itu, fitnah kalau sudah seperti ini, maka orang itu hancur dan binasa. Di antara sebab
Kolbu dia menjadi kolbu jenis yang kedua. Aswadun murbada, hitam pekat. Kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang diletakkan terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak lain di antara sebabnya adalah menyelisihi sunnah Rasul, perintah Rasul, manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini semua keterangan masih bersifat global. Ingat baik-baik, pada kajian berikutnya insyaallah kita akan menerapkan, mengetahui aplikasinya, penerapannya. Oh begini contoh-contohnya. Dalam sejarah ternyata telah terjadi begini, begitu, begini, begitu. Nah, kama qila bil mithal yattadhihul maqal. Dengan adanya contoh-contoh aplikasi, prakteknya gimana? Nih loh contohnya seperti ini, nih lihat seperti ini, ambil pelajaran dari itu. Maka penjelasan, keterangan, sebuah ilmu, sebuah kaidah menjadi difahami, menjadi jelas. Tanpa contoh sulit biasanya. Nanti insyaallah kita akan melalui contoh demi contoh untuk fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, wahai kaum mukminin, orang-orang yang memiliki cara pandang yang baik. Dari belajar atau belajar dari sejarah dan praktek-praktek yang terjadi tadi, kita bisa mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin akan disengat oleh seekor binatang berbisa dari lubang yang sama. Dari satu lubang yang tadi dia atau temannya pernah disengat di situ, akan dia tersengat lagi oleh binatang tersebut di tempat yang sama. Enggak mungkin seorang mukmin seperti itu. Kenapa? Seorang mukmin itu mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari pengalaman pribadinya atau mengambil pelajaran dari pengalaman dan sejarah orang lain. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka jangan sekali-kali menyelisih sunnah Rasul dengan maknanya yang luas. Sunnah Rasul, hati-hati. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan prinsip salaf merupakan salah satu asbabun najah yang terpenting, salah satu sebab terpenting seorang meraih keselamatan dari al-fitan, adalah hadis ma'ruf, hadis yang telah sering disebut dan terkenal di kalangan ahli sunnah khususnya. Rasulullah menyatakan, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan sungguh umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Seluruhnya dalam an-nar kecuali yang satu. Siapa mereka ya Rasulullah yang satu itu? Perhatikan jawaban Nabi. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat padat, yang kemudian difahami oleh para sahabat dan diamalkan, diajarkan kepada para tabi'in sebagai murid-murid mereka, difahami dan diamalkan, diajarkan oleh tabi'un kepada tabi'in, difahami oleh mereka dan diamalkan. Terus demikian turun temurun, jilan ba'da jil, generasi demi generasi sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah.
Barang siapa yang mengikuti prinsip ini, dia selamat. Apa kata Rasulullah tentang al-firqatun najiyah? Kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari al-fitan. Fitnah, syubhat ataupun syahwat. Syubhatul bid'ah. Syubhat bid'ah. Syubhat dalam bidang akidah, bid'ah dalam bidang manhaj, bid'ah dalam bidang ibadah, bid'ah dalam berbagai masail agama. Kata Rasulullah, siapa mereka? Man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Jadi prinsip yang berlaku pada hari itu, pada hari Rasulullah hidup bersama sahabatnya, mendidik sahabat, difahami oleh sahabat, diamalkan oleh mereka dan diajarkan, itulah prinsip yang Rasulullah nyatakan, man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi, dan prinsip para sahabatku, itulah orang yang selamat. Prinsip dia di saat berdakwah, di dalam menentukan kebijakan-kebijakan dakwah dan sistem dakwah, melihat kepada mereka, tidak berjalan di atas logika. Nanti antum akan tahu adanya pihak-pihak yang menjalankan prinsip-prinsip dakwahnya tidak di atas prinsip salaf. Akhirnya dhalun mudil. Akhirnya dia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Ada orang-orang yang berprinsip dalam memahami asma'ullah wa sifatih tidak dengan prinsip Rasul dan para sahabat. Akhirnya dia dhalun mudil, sesat dan menyesatkan orang lain. Ada pihak-pihak yang menyikapi berbagai permasalahan keimanan yang kemudian muncul pihak-pihak yang disilakan dengan al-wa'idiyah, baik khawarij ataupun yang lainnya, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mengafirkan pihak-pihak yang mereka anggap kafir karena mereka memahami Al-Quran tidak dengan yang difahami berdasarkan prinsip as-salaf. Akhirnya dia tidak masuk dalam al-firqatun najiyah, tidak masuk dalam bingkai kelompok satu-satunya yang selamat. Selamat di dunia dari bid'ah dan kekufuran, selamat di akhirat dari azabun nar. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik asar atau hadis yang baru saja kita dengarkan ini. Ternyata tidak sedikit pihak-pihak yang telah mengetahui hadis ini dan maknanya, makna lafaz-lafaznya, fasih di dalam mengucap dan melafazkannya, tetapi dia tidak diberi taufik untuk beramal dengannya. Antum sudah tahu bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayatul ilmi wal bayan. Ini yang pertama, hidayah dalam bentuk ilmu. Dia tahu dalil ini, dalil itu, asar ini, asar itu. Dia tahu tentang poin keimanan yang ini, poin keimanan yang itu, poin keimanan yang itu, poin akidah yang ini, yang itu, yang faham dia, belajar dia. Ini namanya hidayatul ilm. Kalau ditanya apa hukumnya ini? Halal. Apa dalilnya? Ini. Apa hukumnya ini? Haram. Apa dalilnya? Ini. Yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang, itu hak atau batil? Batil. Itu akidahnya Murji'ah. Tapi subhanallah, dia tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufiqi wal amal. Hidayah untuk beramal dengan ilmu.
Maka ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, sekali lagi pada awal majlis tadi saya mengingatkan, saya pertama dan utama, kemudian antum yang kedua, meniatkan, menginginkan dengan ilmu yang kita pelajari ini untuk beramal dengannya. Berapa banyak orang yang mengetahui akidah Khawarij, tapi subhanallah, bahkan bukan hanya mengetahui pengetahuan yang sederhana, pengetahuan yang panjang lebar. Panjang lebar, tinggi, dalam, lengkap. Sejarahnya Khawarij, tokoh-tokoh Khawarij, rincian akidah Khawarij, kelompok-kelompok yang ada dalam Khawarij. Subhanallah, dalam perjalanannya dia jatuh kepada akidah Khawarij. Semoga nanti bisa disebutkan contoh-contohnya. Kalau saya lupa, dibantu, ditulis dalam sebuah kertas, diajukan ke sini, siapa tokoh-tokoh Khawarij masa gini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan sebagiannya sudah mengajarkan kutubus sunnah, mengajarkan usulus sunnah Imam Ahmad, mengajarkan syarhus sunnah lil Imam Al-Barbahari. Bagaimana prinsip-prinsip salaf yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Kaset-kaset syarah penjelasan orang-orang tadi tersebar. Tapi subhanallah, al-fitan ja'atu, fitnah datang menimpanya. Akhirnya sekarang justru dia meninggalkan prinsip-prinsip sunnah dan prinsip-prinsip salaf yang sudah dia pelajari dan dia ajarkan. Nas'alullah li walakum as-salamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan kepada ana dan antum semuanya keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya yang hidup sepeninggalku nanti di antara kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Sudah takdir. Jangan bertanya, "Loh kenapa ya kok ditakdirkan adanya perselisihan?" Gak ada manfaatnya, justru akan mencelakakan kamu. Amanna billah wa biqadarihi khairihi wa syarrihi. Beriman kami kepada Allah dan kepada catatan takdirnya yang baik maupun yang buruk. Sudah. Rasulullah memberi jalan keluar, memberikan solusi. Setelah memberikan kabar kepada kita tentang salah satu takdir Allah, yaitu innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Pasti dia akan mendapati adanya perselisihan yang banyak. Menyikapi poin-poin keimanan, apakah iman itu bisa bertambah, bisa berkurang? Apakah seorang yang melakukan kemaksiatan itu masih mukmin, apakah menjadi kafir?
Apakah seorang penguasa yang zalim masih tetap berlaku baginya as-sam'u wa ta'ah? Apakah Al-Quran itu kalamullah? Dan seterusnya, perselisihan di tengah umat. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jalan keluarnya? Diberi oleh Nabi. Tidak dibiarkan sesuatu itu samar-samar, tidak ada jawabannya. Qala alaikum bisunnati. Wajib atas kalian di saat seperti itu berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya apa? Ketika antum dihadapkan dengan fitnah syubhat yang mengatakan bahwa as-sam'u wa ta'ah itu, mendengar dan taat kepada penguasa, berlaku apabila penguasa itu adil, amanah, bertakwa. Kalau tidak demikian, tidak berlaku. Apakah pemerintah model atau cap Garuda ini tetap berlaku baginya as-sam'u wa ta'ah? Syubhat, fitnah, seperti yang diucapkan oleh siapa? Nah, ini mulai sekarang. Seperti yang diucapkan oleh Ja'far Umar Talib yang berakidah Khawarij. Kembalikan kepada sunnah Rasul. Jawabannya bukan saat ini kita membahas tentang ini. Kembalikan kepada sunnah Nabi yang secara singkat, akidah seperti itu adalah akidah yang batil, yang menyelisih sunnah Rasul, sunnah Khulafa ar-Rasyidin dan tariqatus salaf. Itu adalah akidahnya Khawarij. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kembalikan pula kepada sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin. Kalau ada sebuah kaidah mengatakan bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang muncul karena sebuah kepentingan, bukan muncul berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Fitnah ini masuk ke telinga kita atau pas mata kita melihat tulisan tersebut, kita yang sedikit ilmu bisa menjadikan itu sebagai faidah ilmiah, bisa dijadikannya sebagai kaidah masuk, kemudian dia mengulang-ulangnya melalui lisan. Ilmu jarh wa ta'dil itu adalah ilmu yang muncul karena sebuah kepentingan. Tidak ada dalil Quran dan sunnah yang membenarkannya atau yang menunjukkan tentang keberadaan ilmu al-jarh wa ta'dil. Diulang tanpa terasa, antum mengajar mustalah, memberikan faidah ini, menurut antum faidah, ternyata antum sudah kemakan fitnah. Kenapa? Karena tidak segera mengembalikannya kepada sunnah Rasul dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Padahal Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa ar-Rasyidin. Kalau ada kaidah baru muncul, yang wajib antum tanyakan, apa dalilnya? Apakah demikian Khulafa ar-Rasyidin memahami dan mengatakan kaidah ini? Apa demikian salaf? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Sa'id bin al-Musayyib, Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Syu'bah bin al-Hajjaj, Muhammad bin Zaid, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Al-Bukhari dan yang lainnya membenarkan adanya kaidah ini? Tanya dulu, pelajari. Bukan kemudian diterima. Ketika kita menerimanya, berarti kita tidak beramal dengan hadis Rasul, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Di saat kita tidak beramal dengan perintah Nabi ini, di situ kita terancam dengan fitnah yang Allah sebutkan dalam ayat surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fitnah. Waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, akan menimpa kepadanya fitnah.
Begitu seterusnya. Dari berbagai syubhat yang ada, perselisihan yang ada, kembalikan kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Ali berkeyakinan dengan keyakinan ini? Tentunya jawabannya kita harus apa? Belajar. Setidaknya bertanya kepada ulama thiqat, ulama yang dapat dipercaya, yang amanah, yang memiliki perangkat lengkap untuk berijtihad dan menjawab serta berfatwa. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini prinsip sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, dengan sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah itu erat-erat dengan gigi geraham. Tidak cukup sampai sini, Rasulullah mengingatkan dan memperingatkan dari bahaya lawan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Faqala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian, hati-hati kalian dari berbagai perkara yang baru-baru muncul, kaidah-kaidah baru, prinsip-prinsip baru, manhaj-manhaj baru. Hati-hati, kata Rasulullah. Iyyakum, waspada kalian. Tentunya waspada itu tidak mungkin hanya dengan ketakutan tanpa ilmu. La. Kewaspadaan yang benar adalah kewaspadaan yang disertai dengan ilmu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspada kalian dari berbagai perkara yang baru muncul, diada-adakan. Maksudnya apa? Tidak pernah dikenal di kalangan salaf, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah didengar oleh sahabat Nabi, oleh Khulafa ar-Rasyidin, tidak pernah diamalkan oleh mereka. Hati-hati. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ditegaskan oleh Nabi. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, dalam berbagai bidangnya, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Perhatikan baik-baik beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah yang baru saja kita dengar. Masukkan ke dalam qalbu antum. Jadikan sebuah prinsip bahwa seluruh perkara ini yang ada di zaman kita harus kembali kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah serta prinsip-prinsip salaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dinukilkan oleh para ulama beberapa wasiat generasi salaf yang penting untuk kita mendengarnya, mengulanginya, mengevaluasinya dan mengamalkannya. Hati-hati di zaman seperti ini. Di zaman mudah tersebarnya logika-logika yang jauh dari bimbingan dalil Quran was Sunnah dan jauh dari bimbingan salafus saleh. Oleh karena itu, dalam salah satu bait syair yang sering didengungkan oleh para ulama kita, kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Segala bentuk kebaikan, segala bentuk kemuliaan, kebaikan dan kemuliaan dalam bidang ibadah, dalam bidang akidah, dakwah, iman, manhaj, akhlak, adalah terletak pada sikap mengikuti, sikap ittiba', mengikuti orang-orang yang telah lalu dari umat ini, dari kalangan salafus saleh. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan segala bentuk kejelekan dalam bidang-bidang tadi, kejelekan manhajnya,
kejelekan dakwahnya, kejelekan akidahnya, kejelekan sistem pendidikannya. Ibtida'i man khalaf, terdapat pada sikap ibtida', mengada-ngada, memunculkan hal baru, bid'ah yang dilakukan oleh generasi khalaf. Generasi setelah salaf yang tidak mengikuti jejak salaf, itu khalaf. Generasi yang datang setelah salaf dan tidak mengikuti jejak salaf. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, sehingga salah satu sebab an-najah adalah mengikuti jejak mereka. Dinukilkan dari Imam Al-Auza'i sebuah asar dan nasihat. Al-Imam Al-Auza'i, salah satu ulama kibar, ulama besar di masa tabi'in. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Berkata beliau, "Alaikum bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas." Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka bi'ara'ir rijal walau zakhrafuhu laka bil qawli. Dan waspadalah kamu, hati-hati dari logika-logika para tokoh-tokoh. Walaupun logika-logika tadi, kaidah-kaidah yang diciptakannya, yang dipromosikannya tadi, diperindah dengan kata-kata yang indah, dihiasi dengan ucapan-ucapan dan slogan-slogan yang menarik. Hati-hati, hati-hati. Bagaimana contohnya? Semoga bisa disebutkan dalam kajian yang akan datang. Ini nasihat global sifatnya. Barakallahu fikum. Contohnya misalkan, nanti akan dibahas makna secara lengkap, siapa yang mengucapkannya, dan bagaimana bantahan ulama tentang terhadapnya. Misalnya, kaidah baru muncul. Nuridu manhajan wasi'an fadfadha afyah yasa'ul ummata kullaha. Kami ini di dalam berdakwah, di dalam menyikapi umat ini, menginginkan sebuah manhaj yang luas, yang lapang, yang lebar, bukan manhaj yang sempit. Manhaj yang luas dapat mencakup umat secara keseluruhan. Masya Allah, ini kaidah yang penuh rahmah, kaidah seorang yang cinta kepada umat, kaidah seorang yang menginginkan persatuan umat. Indah. Seorang salafi, ya namanya salafi, maknanya mengikuti jejak salaf. Langsung di benak dia, apakah kaidah ini ada salafnya? Langsung dia punya filter. Apakah kaidah ini ada yang mendahului dari kalangan ulama yang terkenal dengan istiqamah? Apakah ini pernah atau sesuai dengan sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin, prinsipnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya? Atau ini hal yang baru yang di sana tercakup atau terliputi atau meliputi, mencakup perkara yang berbahaya? Maka dari itu kata Imam Al-Auza'i, wa iyyaka wa ara'ar rijal walau zakhrafuhu laka bil qaul. Waspada kamu, waspada Anda dari kaidah-kaidah, ucapan-ucapan para tokoh yang atau walaupun mereka perindah dengan kata-kata yang menarik.
Hati-hati. Satunya lagi mengatakan, la naj'al khilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Jangan kita menjadikan perselisihan kita, perbedaan kita di dalam menilai seseorang, di dalam menyikapi seseorang sebagai sebab perselisihan di antara kita, perpecahan di antara kita. Kemudian diperindah kaidah ini dengan ucapan, iya, kalau kita berpecah belah gara-gara kita berbeda pendapat tentang seseorang, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Dia yang diuntungkan, kita yang dirugikan. Subhanallah. Seorang salafi, dia tidak akan menjadikan kolbunya itu seperti tong sampah. Dibiarkan orang seenaknya membuang sampah dalam kolbu dia. Sampah basah maupun sampah kering. Ya. Tidak. Seorang yang beriman, seorang mukmin, dia akan menjaga kolbunya untuk menjadi kolbu yang abyad kas-safa, putih bersih. La tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Yang tidak akan mencelakakan atau merugikan kolbu tersebut fitnah apapun selama masih tegaknya bumi dan langit dan bumi. Seorang mukmin yang mengerti mahalnya iman dan akidah serta manhaj, dia tidak akan membiarkan kolbunya seperti atau aswad murbada, hitam pekat, kalkuzi mujakhiyah. Nggak akan rela. Dia langsung akan bertanya, ini ucapan siapa pendahulunya, siapa salafnya, siapa ulamanya? Adakah sahabat mengatakan demikian? Adakah sahabat mempraktekkan ucapan seperti ini? Adakah para tabi'in mempraktekkan ucapan seperti ini? La. Kita akan tahu nanti secara rinci. Ini yang saya maksud apa? Contoh-contoh berbagai logika yang muncul di zaman kita, yang diperindah dengan kata-kata yang menarik, dihiasi dengan kata-kata yang indah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka seorang salafi selalu akan kembali kepada atharus salaf, akan selalu kembali kepada Al-Quran was sunnah, kembali kepada sunnah khulafaur rasyidin, mengamalkan perintah Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Akan kembali kepada prinsip-prinsip sahabat, beramal dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembimbingannya, man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi, atau beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Beramal dia dengan itu semua. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini yang saya maksud pada bagian kedua ini, bahwa berpegang teguh dengan prinsip salaf merupakan salah satu sebab terpenting selamatnya seorang mukmin dari badai fitnah. Jagalah kolbu Anda. Ketahuilah itu adalah aset yang mahal. Kolbu Anda itu aset paling mahal. Bagaimana tidak? Sementara Rasul mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada sebuah organ yang sekerat daging, yang apabila baik akan baik seluruh tubuh yang lainnya, akan baik lisannya, akan baik imannya, akan baik akidahnya, dan seterusnya. Apabila jelek, apabila rusak, menjadi rusak yang lainnya. Ketahuilah itu adalah kolbu. Jaga baik-baik. Jangan kolbu kita menjadi apa? Mazbalah. Apa itu mazbalah? Tong sampah. Jangan. Jaga baik-baik ini. Melebihi upaya kita menjaga kedua mata kita. Demi menjaga kedua mata kita agar tetap tajam pandangannya, kita memakan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang memperkuat pandangan mata. Menghindari makanan dan minuman yang bisa mengurangi
ketajaman pandangan. Begitu juga dalam menjaga telinga, dalam menjaga ginjal, dalam menjaga paru-paru, dalam menjaga jantung. Luar biasa upaya kita. Informasi demi informasi kita kumpulkan. Upaya demi upaya kita lakukan demi menjaga organ-organ zahir ini tadi. Maka ketahuilah, qalbu merupakan organ yang paling menentukan. Qalbu merupakan aset seorang muslim, seorang mukmin yang paling mahal, yang lebih pantas untuk kita meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menjaganya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai kita berjumpa dalam kajian yang ketiga biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.